waqtuluhum haitsu, ini kalau Haitsu dhamma ini bisa wajadtumuhum. haitsu taqtumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Karena kita udah hafal ya, tadi baca sedikit aja udah ketemu itu. Wa makana ini nunnya nih. Wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Ini kok ya, di sini kenapa kok nggak di bawah ya? Nah, ini mungkin tashil ini sepertinya. Oke. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau ini mat ya begini titik. Nah, win begini. Nah, ini contoh dari tadi ya, yang kemudian penuh titik sehingga dianggap menjadi rumit. Karena kaidahnya kalau ini fakhuduhum tidak ada titik harokatnya sama sekali, ya kan? Nah, jadi naktul jamnya dibuat dengan warna yang sama. Itu. Kemudian naktul i'rabnya dikasih warna merah. Nah, nanti di daerah lain, nah itu ganti lagi. Misalnya untuk hamzah itu ada warna kuning gitu ya. Oke, sebentar nih, Mbak. Kita ke depan dulu ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang sejarah pemberian syakal. Kalau yang paling masyhur itu adalah seperti tadi yang sudah dikemukakan, karena semakin banyak orang yang memeluk Islam ya dari berbagai kalangan, bukan hanya dari orang Arab saja. Ya, tentunya kemudian ada kesalahan gitu ya. Nanti yang paling masyhur itu adalah seperti yang dulu kita pelajari ketika di ulumul Quran, yaitu ada yang membaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya, jadi kesalahan i'rab. Harusnya wa rasuluh. Itu fatal sekali kalau wa rasuli berarti Allah berlepas diri, sudah tidak peduli ya dengan orang musyrik dan dengan Rasul gitu ya. Jadi Rasul pun termasuk yang Allah itu bari gitu. Tetapi kalau dibaca wa rasuluh yang benar, artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik, wa rasuluhu demikian juga Rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, begitu. Adanya kesalahan itu. Nah, nanti di kitab kita akan baca ada yang mengatakan bahwa itu memang sengaja. Coba ini karena Abul Aswad itu sudah lama diminta tapi beliau itu tidak bersedia. Ya, sama dengan sejarah penulisan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, beliau juga tidak bersedia. Kenapa? Karena hal itu tidak pernah ada pada zaman Nabi gitu. Ini juga begitu. Tetapi fakta di lapangan itu sudah ada kesalahan. Nah, untuk itu ada yang mengatakan bahwa siapa namanya yang penggagasnya ini disuruh oleh Ziyad. Nanti kita baca saja ya. Jadi disuruh di mana tempat lewatnya Abul Aswad itu mana? Ya, ada orang suruh duduk di situ, nanti kalau Abul Aswad lewat kamu baca terus keliruin gitu. Nah, supaya tahu bahwa memang ada kekeliruan seperti itu. Nah, demikian. Sehingga akhirnya beliau tahu, oh ada kesalahan kayak gini ya. Nah, baru beliau bersedia. Nah, ini yang paling masyhur ya. Nah, lalu pendapat yang kedua ya, bahwa penandaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Termasuk pembagian mushaf untuk menjadi 5, maksudnya untuk dihatamkan Al-Qur'an itu hatam dalam 5 hari gitu ya, 10 hari itu maksudnya pembagian mushaf itu, Mbak. Nah, terus ada pembuka ditambah pembuka, penutup surah dan seterusnya itu sudah ada. Tetapi kalau kita mau mengambil pendapat yang ini pun kedua pendapat ini sebenarnya bisa dikompromikan, yaitu kalau tadi yang oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali itu adalah secara resmi ya, dari ada upaya dari pemerintah. Nah, kalau yang pada zaman Nabi, nah itu adalah inisiatif
pribadi ya, terhadap mushaf-mushaf pribadi, bukan secara tak itu. Nah, kalau alasannya kenapa kalau sudah dikenal dulu kenapa kok nggak ada? Nah, itu kemarin kita sudah baca ya, sudah disebutkan juga bahwa ada kekhawatiran ya, salah satu yang dikemukakan oleh para ulama adalah barangkali di sana nanti dikhawatirkan itu termasuk rosem. Nah, sedangkan kita tahu bentuk rosem itu mengakomodasi atau mengayomi jika ada bacaan yang berbeda. Tapi kalau bisa ditulis sama, maka nanti tulisannya juga sama. Nah, itu pendapat tentang apa namanya? Kapan mulai ada penandaan. Nah, ini yang jumhur ulama begini ya. Kata urutannya. Nah, jadi Abul Aswad Ad-Du'ali titik untuk i'rab, naktul i'rab atau titik untuk harokat ya. Jadi pengertian i'rab itu kalau di nahwu taghiru awahiril kalim ya. Kata terakhir ya, kata terakhir yang berubah itu i'rab. Tapi kalau di sini maksudnya ya bunyi ya, bunyi a i u-nya, hidup atau matinya, tasdid atau tidaknya itu ya. Tapi nanti kita lihat seperti tadi bahwa tanda Abul Aswad Ad-Du'ali itu belum terlihat untuk tasdid. Ya, belum terlihat untuk sukun, belum. Ya. Lalu pada masanya Nasr bin Asim Al-Laitsi dan Yahya bin Ya'mar, ya, yang pada kedua itu apa namanya, periode kedua yaitu pemberian titik tadi ya, membeda antara ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya. Nah, ini pada masa ini karena sama terjadi kesalahan, karena ada kesalahan juga. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, lalu berikutnya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi menyikapi karena banyak titik. Nah, lalu kemudian dibuat tanda yang lain gitu ya, sehingga memudahkan gitu. Nah, ini ya Mbak, masa Abul Aswad Ad-Du'ali seperti tadi kita contohkan ya, fathah titik di atas, doma titik di depan, kasro titik di bawah, tanwin. Nah, ada begini apa 2 titik. Ya. Ada yang mengatakan tandanya itu hanya di huruf terakhir saja. Di lam fiilnya saja. Jadi atau huruf-huruf tertentu saja. Tadi kita lihat begitu ya. Enggak semuanya. Oke, gitu ya. Yang dikhawatirkan bisa menimbulkan salah baca ya. Jadi khusus huruf-huruf yang itu saja. Lalu kemudian penduduk Madinah mulai menggunakan tanda tasdid. Nah, dengan menambah dari apa yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yaitu tanda busur seperti huruf nun ya. Jadi kalau tasdid fathah ini begini ya. Ini fathah, ini tasdid. Kalau doma ini ini ya. Diberi busur dan diberi titik tengahnya. Sorry. Ini fathah. Yang berkasroh ini di bawahnya. Yang doma ini busurnya dibalik. Ya. Nah, busurnya dibalik. Ini agak bergeser-geser ini ya. Oke. Tapi kalau kita mau cari contohnya, ini saya masih belum nemu ya. Untuk yang ada busur-busurnya ini. Di beberapa contoh itu belum nemu. Nah, fase berikutnya tidak lagi menggunakan titik dalam kasus harokat bertasdid, tetapi cukup dikasih syidahnya saja. Jadi kalau dia fathah tasdid ya enggak dua, tapi dikasihnya pokoknya busurnya di tempatnya fathah itu ya, ada busurnya saja, enggak pakai titik fathah, enggak pakai titik kasroh, enggak pakai titik doma, itu maksudnya. Nah, lalu kemudian berkembang lagi. Ya, menambahkan tanda sukun dalam bentuk garis horizontal di atas huruf, ya.
Jika tanda sukun pada huruf alif yang didahului fathah, maka tandanya adalah garis horizontal melekat. Ya, nih. Bila didahului huruf yang berharokat kasroh, ya, maka garis horizontalnya di bawah. Maaf. Gini ya, kalau sukun tapi sebelumnya kasroh. Nah, doma nanti di atasnya. Ini kalau ini alif ya. Lalu ditambahkan tanda lagi, yaitu ada tanda idhar, tanda ikhfa. Yang berbentuk ada 2 titik vertikal. Lalu nanti ada idgham dikasih titik horizontal begini. Nah, ini tapi agak sulit nyari contohnya ya. Sulit. Nanti kalau ketemu ya insya Allah di share. Di tesis itu enggak ada contohnya. Hanya ada di dalam sejarah ada seperti itu. Nah, itu masih harokat ya, perkembangan harokat dari masa ke masa. Dari titik, kemudian tasdidnya berbentuk busur, sukunnya berbentuk garis horizontal. Tanwinnya berarti titik double gitu Mbak ya. Itu kesimpulannya. Oke. Nah, berikutnya adalah nuktatul i'rab. Ya, alasannya kenapa? Ya sama ada kesalahan. Misalnya ya'risun terbaca yaurisun. Di contoh yang lain tuh al-jawarihi dibaca al-khawariji. Nah, atau man asya itu shinnya terbaca tanpa titik, asa itu. Sedangkan artinya kan lain ini. Nah karena adanya kekeliruan itu maka ada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi memerintahkan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar untuk membuat tanda pembeda. Nah, inilah yang disebut dengan naktul i'jam. Nah, kemudian warnanya untuk naktul i'jam itu warnanya senada dengan tulisan. Ya, naktul i'rab dibuat tanda warna merah. Nah, oke, berkembang seperti itulah. Kemudian masalah berikutnya kan muncul lagi ya. Nah, kalau pas nggak ada tinta hitamnya, tinta merahnya habis, akhirnya dikasih tandanya tinta hitam lagi itu karena dengan keterbatasan pada masa itu ya kita tidak bisa bayangin kayak sekarang ya. Nah sehingga kemudian menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para penulis mushaf ya. Terjadi banyak perbedaan penandaan jadi model-model akhirnya. Kalau Irak menggunakan warna merah untuk naktul i'rab. Madinah warna merah pada naktul i'rab, tapi kalau untuk hamzah kasih kuning. Nah, naktul i'jam warna hitam. Ya, bak taksa hitam. Nah, ini juga menimbulkan masalah ada ketercampuran atau tidak adanya standar dalam penulisan. Ya, ditambah lagi warna tinta pada masa itu sangat terbatas sehingga penulis ketika kehabisan tinta merah menandai dengan tinta hitam juga sehingga semakin membingungkan. Apalagi tanda i'rab yang diberikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali hanya ada pada lam fi'il. Ya, oke, lam fi'il tahu ya lam fi'il ya, huruf yang terakhir itu ya dari setiap kata. Nah, akhirnya kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya membuat tanda yang lebih mudah ya dhamma dengan waw kecil, fathah alif kecil, kasroh ya kecil tapi bentuknya terbalik. Ini kemarin saya coba jelaskan ini di kelas lain kok ternyata bingung ya. Nanti asal dari bentuknya itu ada nanti Mbak ya di setiap bab tentang fathah kasroh nanti di sana saja. Kita sekarang fokus pada sejarah tandanya saja. Nah, demikian. Lalu hukumnya tadi ya bergeser ya dari asalnya kemudian jadi perselisihan nggak boleh mushaf tuh harus dijaga jangan dicampur macam-macam sampai kemudian karena itu menjadi suatu kebutuhan ya akhirnya boleh sehingga kita lihat sampai hari ini kalau terutama di Indonesia itu sudah paling inovatif ya model mushafnya itu
Ya, kenapa ya? Demi apa ya? Kalau secara komoditi, secara bisnis itu supaya menarik orang untuk membeli. Tapi kalau bagi kita snudonnya ya supaya orang itu kalau orang tua belikan supaya karena konsepnya bagus biar anaknya senang kalau ngaji kan itu supaya menarik untuk membaca Al-Qur'an. Nah, baik teman-teman dari saya itu silahkan ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya. Baik. Oke, kalau nggak ada sambil nunggu ini saya baca kitabnya dulu saja ya. Sudah tampil? Belum, Ibu. Belum? Belum, Kok Bu. enggak ini ya? Sebentar, saya ulangi lagi. Sudah muncul? Belum, Ibu. Loh, kok belum? Harus 3 Oh, sudah, kali. Ibu, sudah. Udah Bu barusan. Sebentar. Barusan udah tadi. Mungkin sinyal. Masih ada? Hilang lagi Bu. Yang lagi. Sudah Bu. Nah, udah Bu. Nah, oke. Iya, lupa harus nunggu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Mbak. Kemarin saya skip ya ketika baca. Nah, ini Mbak. Definisi kemarin kita sudah baca. Oke, pembagian sudah. Ya, waktu lifafi awaliman wadu'ahu. Ada perbedaan tentang siapa peletak pertama dari naket. Oh iya, kemarin saya baca. Jadi dulu itu memang istilah pertama itu naket ya. Istilah dobet itu baru muncul dipelopori oleh Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Jadi nama kitabnya Usulud Dobet. Jadi kalau yang pertama-tama itu naket pakai istilahnya ya. Lalu kemudian berkembang menjadi dobet. Apa bahasa Inggris? Butika. Direkam suaranya, dikirim langsung Japri Butika. Baik. Fakila, ya, ada yang berpendapat itu dari Al-Khalil bin Ahmad. Ya, ada satu. Yang kedua adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Saya baca Ya'mur. Yang ketiga Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Gurunya Abu Amr Ibnul Ala. Abu Amr Qurra itu ya. Abu Amr Qori. Wakila Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini berarti ada beda ya. 1, 2, 3. Al bin Ahmad saja ini kok dibedakan di sini. Nah, wasahih pendapat yang sahih ya yang diambil oleh jumhurul ulama adalah jumhurul ulama seperti Ad-Dani, Abu Dawud, Abu Hatim bahwa peletak pertama dari Naqtul I'rab adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ziyad bin Abi Ziyad gubernur Basrah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, sebabnya apa? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa Muawiyah mengirim utusan kepada Ziyad ya, yang memintanya untuk mengutus putranya Ubaidillah bin Ziyad. Oke. Falamma qadima.
falamma qadimah. Nah, ketika datang ya dan bicara dengan Muawiyah. Nah, jadi putranya Ziyad itu suruh datang ke sini. Nah, begitu datang, dia salah ngomongnya. Nah, terjadi lahan. Faradahu ila abihi. Suruh balik, terus dikasih surat. Duh, ini ngomongnya kok salah ya. Wa ba'atha ilahi kitaban yalumuhu fihi ala wuku'i ibnihi fil lahni. Akhirnya Muawiyah ini menulis surat yang mengingatkan kepada Ziyad ini. Duh, anaknya ini kok bisa salah ngomongnya. Ya, fa ba'atha Ziyad ila abil aswad. Ya, akhirnya Ziyad mengirim utusan kepada Abul Aswad dan mengatakan bahwa orang Ajam ini banyak yang salah bahasa Arabnya. Gitu ya. Ya, falau wada'ta syai'an yuslihun nasa bihi kalamahum. Ya, itu ya kalau bahasa kita itu ya. Bagaimana kalau Anda itu membuatkan sesuatu kaidah yang supaya orang itu bisa bagus kalau bicara, tidak salah-salah gitu ya. Nah, termasuk juga wa yu'ribuna bihi kalamallah, dan di situ juga mereka bisa mengikrobkan ya atau membaca Al-Qur'an itu dengan benar itu. Famtana'a, enggak mau beliau. Nah, maka Ziyad ini menyuruh orang duduk di jalan yang biasa dilewati Abul Aswad. Nah, itu dipesenin, kalau Abul Aswad lewat nanti baca ya. Nah, baca ayat Al-Qur'an terus salahin gitu. Nah, ketika Abul Aswad lewat, ya, maka orang ini baca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Nah, ini dibaca wa rasulih. Dengan dibaca jer. Ya, lamnya ini dibaca jer. Faqala Abul Aswad. Wah, langsung ya reaksinya itu ma'adallah ya. Kalau bahasa kita innalillahi gitu ya. Ma'adallahi ayyatabarra Allah min rasulihi. Loh, masa Allah itu berlepas diri tidak ngurusi rasulnya? Akhirnya beliau datang kembali kepada Ziyad dan berkata, "Qad ajabtuka ila tolabika." Ya sudah, kalau gitu saya kabulkan permintaan Anda. Nah, dan langkah pertamanya adalah saya akan memulai mengikrab Al-Qur'an. Ya, jadi itu langkah pertamanya. Jadi intinya itu semacam karena anaknya itu sebenarnya anaknya Ziyad itu salah bicara ya di dalam bahasa Arab. Kalau enggak salah mungkin di kitab satunya ya. Kalau mau bilang orang tuh kalau mau ngomong betapa indahnya langit ya, harusnya ma'ajmalas sama'ah. Ya. Tapi dia ma'ajmalas sama'i atau sama'u begitu ya. Sehingga artinya itu apa yang membuat langit itu jadi indah atau apa keindahan langit. Nah, kan beda harokat nanti beda arti. Gitu ya. Loh, kamu mau ngomong apa maksudnya? Dikira bertanya padahal sebenarnya dia itu sedang takjub gitu. Sehingga kalau bahasa kasarnya itu ya buatlah kaidah nahwu gitu kalau bahasa kita. Nah, jadi yang pertama itu beliau mengikrabkan Al-Qur'an. Fakhtara rajulan. Ya, beliau memilih seorang dari kabilah Abdul Qais. Ada yang mengatakan dari kabilah Quraisy. Wa qala lahu, ayo katanya Abul Aswad, ambil mushaf dan pena ya yang beda warna ya, yang beda warnanya dengan tintanya mushaf. Oke. Nanti kalau saya buka mulut, fa idza fatahtu syafati gitu ya. Maka beri titik di atas huruf dengan satu titik. Kasih tanda di atas huruf dengan satu titik. Wa idza dhamamtuha, kalau saya ngumpulkan dua bibir saya dimonyongkan bibirnya maka beri tanda di depan hurufnya dengan satu titik. Tadi yang kita sudah singkat itu, Mbak. Doma titik di depan itu ya. Nah, ini kalimat ibarah dalam kitabnya seperti ini. Wa idza kasartuhuma. Nah, kalau
Kalau saya nyengir dua bibir ya, kasro. Kalau di kasro i gitu ya, maka dikasih tanda, beri tanda di bawah hurufnya dengan 1 titik. Wa idza atba'tuhu gunnatan ay tanwinan, tapi kalau nanti saya kasih dengung atau kasih tanwin, ada diikuti dengan suara tanwin, nah kasih titiknya 2. Ya, demikian sampai akhir mushaf. Itu. Ntar kita sejenak ya. Adzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Abul Aswad Ad-Du'ali, para ulama mengambil tanda an-nakat ya, wa adkhalu alaihi, lalu dari situlah jadi letak dasarnya untuk harokat ini dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, lalu dari situ para ulama memasukkan ba'dut tahsin ya, perbaikan-perbaikan sampai pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, dan di sana ada Al-Alim Al-Jalil Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Maka beliau inilah yang membuat dari titik ya, bermula dari titik yang dibuat oleh Abul Aswad, lalu dimodifikasi ya, sehingga kemudian tanda fathah itu ya dikembangkan menjadi alif kecil yang membentang. Ya, alif kecil yang membentang ya, besok kita lihat itu. Kenapa? Karena fathah itu kan kalau dipanjangkan ya melahirkan alif. Nah,
tanda dhamma dibuat dalam bentuk wawu kecil. Alasannya karena dhamma kalau dipanjangkan akan melahirkan wawu. Kasroh ya berupa ya kecil karena kasroh kalau dipanjangkan melahirkan ya. Nah, inilah yang pada hari ini disebut dengan syakal. Setelah itu wazada ala dalika, beliau menambahkan tasydid. Nah, dengan kepala shin. Sukun kepala kho. Nah, dan memberikan tanda-tanda lain untuk hamzah, ikhtilas, ismam, dan seterusnya sebagaimana nanti akan diterangkan insya Allah. Wakilah, pendapat lain menyebutkan bahwa tanda tasydid, sukun, ikhtilas, ismam, hamzah itu dibuat pada masa daulah dinasti Abbasiyah setelah zamannya Al-Khalil. Dan kemudian itu dimodifikasi sedemikian rupa hingga hari ini muncul bermacam-macam tanda itu ya. Nah, kalau naktul ijam seperti kemarin sudah kita pelajari, yaitu tanda yang membedakan antara huruf yang bertitik dan tidak bertitik. Nah, sudah kita ini, saya tidak perlu ngulang. Siapa peletak pertamanya? Nah, pendapat yang paling sahih adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Ini ya pasangan ini ya, berdua ini. Ya, atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, gubernur Irak, ya. Min qibali Amiril Mukminin, ya di bawah perintah Amirul Mukminin, ya di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Sebabnya apa? Ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika daerah atau wilayah kekuasaan Islam itu sudah semakin banyak, ya semakin meluas, maka banyak juga orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Ya tentu saja masalah pun semakin banyak gitu ya, karena banyak yang bukan Arab masuk Islam, ya, sehingga at-tahrif dalam bahasa Arab atau kesalahan dalam bahasa Arab itu juga tidak sedikit ya yang muncul. Ya sudah hukum alam lah ya. Semakin banyak orang ya semakin nambah juga masalahnya. Nah, dikhawatirkan permasalahan ini merembet pada Al-Qur'an, sehingga dikhawatirkan nanti ada kesalahan baca di dalam membaca Al-Qur'an. Maka Amirul Mukminin Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya memberikan perintah instruksi kepada Al-Hajjaj gimana caranya akan membuat kebijakan supaya kesalahan baca itu tidak merembet pada Al-Qur'an. Nah, maka untuk hal ini Al-Hajjaj memilih Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar, di mana beliau berdua ini ya Nasr dan Yahya itu pada waktu itu adalah ahli ya pakar qiraat dan taujih. Taujih itu penjelasan ya. Jadi kalau ini kenapa kok misalnya Maliki kok hadful alif, alasannya apa? Maliki biziyadatil alif, alasannya apa? Penjelasan dalam tafsirnya bagaimana? Kira-kira begitu ya. Beliau itu ahli qiraat, ahli penjelasan dari qiraat, ahli ilmu bahasa Arab dan seluk-beluknya. Maka beliau berdua itu membuatkan titik untuk membedakan huruf-huruf yang bentuknya hampir sama. Nah, titik untuk huruf ini dibuat dengan warna yang sama, ya, dengan rongga atau gigi gerigi dari huruf itu, guna membedakan dengan titiknya Abul Aswad. Nah, dari sini diketahui bahwa berarti kalau setelah kita belajar sejarahnya, motivasi pembuatan naktul i'rab, motivasi naktul ijam, maka dapat disimpulkan bahwa naktul i'rab lebih dulu daripada naktul ijam. Karena zamannya Ziyad dan Abul Aswad itu lebih dulu daripada zamannya Al-Hajjaj, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mar. Wasyaklu mutaakhirun ala nakti bima'niyatihi li ta'akhuri zahul. Sedangkan syakal yang kita ketahui sekarang bentuk fathah kasroh dhamma dan seterusnya
yang kita ketahui sekarang itu lebih akhir lagi, ya. Kenapa? Karena zamannya Al-Khalil itu lebih akhir lagi. Nah, setelah zamannya Abul Aswad dan Nasr serta Yahya. Oke. Nah, baik itu tentang sejarah ya. Gimana? Anda ngantuk nggak saya bacain kitabnya ini, Mbak? Kayak di Nina Bobo ini ya. Tidak, Bu. Gimana? Kalau saya punya pendapat setelah tadi ada penjelasan, kita semacam cross check gitu loh. Bahasa kitabnya kayak apa sih? Gitu. Kalau menurut saya itu begitu. Gimana? Menurut teman-teman gimana? Iya. Iya, Iya, Bu, Bu. nggak apa-apa. Apa, Bu? Ya, sementara gini ya, kan kita belum masuk ke materi apa. Nah, ke prakteknya nanti kalau ke praktek nanti insya Allah kita lihat apa namanya bentuk contoh itu ya Mbak ya. Oke. Untuk sementara sampai di ya ini sudah jadi tahu kan oh versi kitabnya itu kayak gini loh. Nah, kemudian dibahasakan dengan ya bahasa yang lebih ringan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Sebentar Mbak, saya mau tahqiq ini loh. Kesalahan waktu baca. Dulu sepertinya saya waktu ngajar yang awal dulu itu ada. Oh, enggak ada ya. Sama ini, yang di kitab satunya juga kayak gini kok bunyinya. Jadi saya nggak usah ulang ya. Oke. Baik. Untuk sementara sampai di sini dulu. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke. Iya, Bu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini dulu. Nanti kita kelas B ini ada berapa orang semuanya, Mbak? 38 Ibu, 1 cuti. Yang 1 cuti ya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima kasih, Bu. Terima kasih.